barrier. Gak mungkin. Ini gak terasa nyata sekarang. Tunggu. Untuk beberapa alasan aku gak bisa menempatkan command block. Aku bisa menempatkan kepalanya, tapi gak ada dari barang lainnya. Ya ampun. Apakah kita harus berada di mode kreatif untuk mendapatkan ini? Gimana kalau aku mencoba dispenser? Mungkin ini bakal berhasil. Tolong berhasil, tolong. Enggak. Oke, sayangnya kita cuma bisa menaruh ini di dalam item frame. Tapi itu tetap kelihatan keren. Oh ya ampun. Biar aku buat ini kelihatan lebih sedikit bagus, waktunya untuk menunjukkan ke temanku Caleb. Coba lihat ke bawah sekarang. Jadi kamu gak lihat apapun. Ya oke. Oke, jangan lihat ke atas. Oke, siap dalam hitungan ketiga. Jangan lamanya. Oh ya, bentar. Hei, itu Lami. Dalam hitungan ketiga. Apa yang baru aja terjadi? Apaan? Lami, bro. Kamu pukul dia. Oke. Oke. Terus lihat ke bawah. Gak ada yang terjadi. Aduh, bro. Asem. Oke, 10 menit kemudian ini udah diperbaiki. Dan ya, kau bisa menaikkan render distance-nya. Aku ingin tunjukkan apa yang kulakukan selama seminggu terakhir. Di mana? Gak, di arah lain. 3, 2, 1. Aku ngeliatin apaan sih ini? Kamu sedang melihat koleksiku dari setiap balok di Minecraft. Setiap balok? Agak mungkin. Tapi tunggu, aku kehilangan bedrock dan semua balok itu kan? Iya jelas, kamu gak bisa dapetin bedrock lah. Dah. Aku harus buang video ini. Terus kenapa kamu tunjukin ke aku, bro? Apa? Aku dapat semua balok yang tidak bisa didapatkan juga, bro. Ini berarti ini 100% selesai. Ini bukan tekstur pack, bro. Aku bisa tambang, bukan tekstur pack, bro. Aku gak akan bohong, tadinya aku mau tambang. Tapi itu bedrock asli. Tapi kalau aku tambang, ini bakal hancur gak? Jangan. Di dunia kita, sekarang kita punya koleksi dari setiap balok di dalam game. Widih. Tahu yang kita gak punya? Apa? Kita belum punya setiap item. Akhirnya waktunya kita mengumpulkan balok yang tidak bisa didapatkan. Jangan-jangan saking semangatnya akan hidup dengan 3 wanita cantik jadi gak bisa tidur. Bukan, aku memikirkan jalan ke depan. Sekarang seluruh dunia terendam. Meskipun kita punya kapal dan 10 ton air kelihatannya banyak. Tapi gimana kalau kita harus terapung sepanjang hidup? Maksudmu sumber daya tidak cukup? Benar, kita perlu peningkatan. Terutama yang buka sumber daya tak terbatas. Dan untuk meningkatkan kapal, kita harus selamatkan lebih banyak orang. Setelah sistem ditingkatkan, diberikan radar ini bisa mendeteksi kehidupan dan kapal dalam radius 10 km. Semoga bisa bertemu korban berkualitas lainnya. Hah? Ada titik merah. Itu penyitas. Kak Zeller, kita beruntung sekali. Kita butuh orang untuk tingkatkan kapal. Mereka datang sendiri. Tunggu sebentar. Hah? Ada apa? Hah? Kenapa banyak sekali orang? Dan semuanya menuju ke arah kita. Ada yang tak beres. Penyintas biasa saat ini kebanyakan memelukai apung atau menaiki rakit sederhana, hanya terbawa arus. Tapi beberapa titik merah ini bergerak sangat cepat, bahkan melebihi kecepatan kapal pesiar kita. Ini jelas bukan korban biasa. Mereka punya kapal bermesin. Kirana, cepat pakai bajumu. Bangunkan Sophie dan Yanes. Suruh mereka ambil senjata ke lantai 2 untuk beri bantuan tembakan. Kau ikut aku untuk menghadapi musuh. Baik, aku mengerti. Di akhir dunia ini, hati manusia lebih mengerikan daripada tsunami. Daratan telah tenggelam. Artinya perbekalan di kapal adalah satu-satunya sumber daya yang tersisa di dunia. Keenam kapal ini pasti datang dengan niat buruk. Sepertinya lawannya tangguh. Mendeteksi ada korban berstatus tinggi di sekitar. Apa? Di antara korban ada orang berstatus tinggi. Semuanya tenang. Jangan menembak tanpa perintah dariku. Wah, ada senapan serbu MP5 juga. Perlengkapannya bagus juga ya. Sepertinya isi di kapal ini lebih banyak dari dugaanku. Sayang, kapal ini besar sekali. Jauh lebih megah daripada jet ski kita. Aku mau tinggal di kapal ini. Kalau Lina mau, maka itu akan jadi milikmu. Samud? Kenapa kamu? Kirana, kau kenal dia? Tentu saja kami saling kenal. Biar ku perkenalkan diri. Namaku Samwood, tuan muda dari keluarga Wood di kota A.
dan juga tunangan Kirana. Jangan membuatku mual di sini. Itu pernikahan yang dipaksakan ayahku demi bisnis. Aku tidak pernah setuju. Apalagi sekarang sudah kiamat. Aturan-aturan konyol zaman dulu sudah tidak berlaku lagi. Kirana, watakmu masih sama saja, keras seperti biasanya. Tapi, aku suka menaklukkan kuda liar sepertimu. Memangnya kenapa kalau kiamat? Walaupun kiamat telah tiba, aku Semut tetaplah tuan muda dari keluargamu dan tetap bisa menginjak-injak semua orang. Mundur. Kirana sekarang adalah awak kapalku. Jauhi dia. Kapalku tidak menerimamu. Aku beri waktu 3 menit untuk pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku bertindak kasar. Jangan kejam begitu. Lihatlah, di lautan luas ini, kita bisa bertemu juga takdir. Sejujurnya, saat tsunami datang, aku dan beberapa temanku kebetulan sedang bermain jet ski di laut. Kami beruntung dan berhasil selamat. Seharian ini kami terombang-ambing di laut. Sekalian saja kami merampok beberapa kapal. Tapi kapal-kapal rongsokan itu tidak layak huni. Iya, kapal-kapal rongsokan itu membuatku pusing. Kapal ini jauh lebih stabil. Awalnya, aku berencana mencari kapal seadanya untuk bermalam. Siapa sangka aku tak sengaja menemukan alat pelacak yang kupasang di ponsel Kirana. Sinyalnya masih bergerak. Aku penasaran lalu mengikuti sinyal itu dan sampai di sini. Samud, kamu ternyata memasang alat pelacak di ponselku. Tentu saja, kau tunanganku. Tentu aku harus tahu keberadaanmu setiap saat kan? Untung ada alat pelacak. Barulah aku bisa menemukan kapal pesiar ini. Kamu hebat juga ya, bisa mendapatkan orang seperti ini. Mengingat hubungan kita dulu, gimana kalau kau sisakan beberapa kamar untukku dan teman-temanku? Tidak mungkin. Samud, kembalilah ke tempat asalmu. Menjijikan sekali. Beraninya memasang pelacak pada orang lain. Kau benar-benar psikopat. Wah, banyak juga orang yang kukenal di kapal ini. Ini bukannya Ibu Yanes. Kenapa CEO grup Rise yang aku itu sekarang jadi menyedihkan begini? Sekalipun aku menyedihkan, aku masih lebih baik darimu penjahat yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Apa maksudmu, kawan? Sudah aku bilang, cepat pergi. Aku hitung sampai 3. Pergi atau mati. 3. Aku sudah baik-baik ingin bernegosiasi dengan kalian. Beginikah sikap kalian? 2. Kawan-kawan, kita diremehkan. Keluarkan senjata. Apa? Mereka punya senjata? Kusarankan kalian jangan gegabah. Kalau tidak, kita mati bersama. Kalian jangan-jangan berpikir, selama ini kami merampok hanya mengandalkan jumlah orang ya. Kalian punya 4 senjata, kami punya 7. Mau adu, siapa yang lebih cepat? Sial. Anak-anak manja ini ternyata bisa dapat senjata sebanyak ini. Jika aku tembak secara paksa, meski aku yakin bisa membunuh Sam, tapi Sophie dan yang lain pasti akan terluka. Lagi pula, kalau kapal pesiar ini rusak, kita juga akan tamat. Menukar nyawa dengan sampah seperti ini tidak sepadan. Harus cari cara lain. Karakter Linalam. Sifat S. Penampilan S. Bentuk tubuh S. Kemampuan S. Evaluasi komprehensif penyintas tingkat S penuh. Pemberitahuan target tingkat S penuh yang sangat langka. Jika berhasil merekrut target ini, kapal akan mendapatkan evolusi tingkat epic dan membuka fitur pangan dan air tak terbatas. Penyintas tingkat tinggi yang dimaksud sistem pasti dia. Ternyata tingkat S. Bahkan lebih tinggi dari Kirana dan Yanes. Merekrutnya juga bisa membuka fitur pangan dan air tak terbatas. Aku harus cari cara untuk mengusir Sam sekaligus menahan wanita itu. Kawan, kita semua ini hanya ingin bertahan hidup. Kapalmu ini juga cukup besar, tak perlu sampai saling menghancurkan. Gimana kalau lupakan saja? Ucapanmu ada benarnya. Tapi satu wilayah tak bisa 2 pemimpin. Mana mungkin kamu mengakuiku sebagai kapten? Gimana kalau kita bermain? Yang menang boleh tinggal, yang kalah harus pergi. Boleh juga. Aku paling suka main permainan. Kau mau main apa? Dadu? Poker? Apa yang mau kau lakukan? Jangan takut, aku hanya menyiapkan permainannya. Permainan kita selanjutnya disebut Roulette Rusia. Hah? Download free reels. Ini mas yang itu ya? Wes semua pap dimakan ini. Kayak coach. Loh kan? Wes panjang umur pus. Real kah?
Tengok Spella, udah pakai My Bini. Halo. Motor. Solo Lord pakai Rafaela, lihatin. Kayaknya pengen masih pakai inspirasi. Lu halah flame shot, dasar kreator. Kalau gak jago ya aneh. Inspirasi? Ayo, pasti Mas Muptong ini gak nyangka. Ayo bang, bentar ya bang, lagi ramai nih bang. Nonton apaan sih? Ini bule main basket, ramai banget tapi dia. Oh tahu ini, di luar negeri mah udah sering yang begituan bang. Di Indo mah boro-boro. Bisa kali di Indo. Ayo kita yang buat bang. Ah, mimpi ya, nggak mungkin. Percaya aja dulu bang. Apa yang bisa main basket kan? Bisa. Saya juga main basket dulu pas SMP. Ayo kita buat. Ya udah, ayo. Ternyata bener ya, kita bisa. Ya kan? Kita udah ke 12 kota loh. Lo ingat gak pas kita di Palu? Wah, Palu sih lapangannya bagus banget. Bener-bener. Tapi kalau paling rame, masih Medan sih. Tapi gini-gini, kita pernah diusir satpam loh. Iya lagi. Yang datang cuma 20 orang juga pernah kita. Tapi yang datang sampai 500 orang juga kita pernah, boy. Ya, boy. Sebelum kita mikirin kemana, kayaknya kita ada yang kurang deh. Tahu kan kurangnya apa? Kita butuh 1 orang lagi sih, biar jadi bertiga. Tapi siapa ya? Kalau gitu di take over selanjutnya, siapapun yang jago, atau bisa ngedang, atau bisa ngetrik, dia orang. Ayo bang, bentar ya bang, lagi ramai nih bang. Kebetulan rumah Butupon itu masih kirim surat-suratnya. Dan itu masih kecamatan Dunlop. Oke. Terus? Itu udah nggak diakui negara lagi, Mas. Makanya saya baca-baca harus rubah ke SHM kan. Nah, si Asep pakai orang kuat juga. Kenalannya mafia tanah. Bisa menang juga di pengadilan karena dia bisa turunin SHM. Jadi saya harus gimana, Pak Nanang? Biar rumah saya tetap ada dan suratnya resmi. Karena kita main curang, kita juga main curang. Tapi harus ada ininya. Aman, Pak Nanang, kalau masalah duit mah. Nama mafia tanah Dunlop ini si Ucup dan si Udin. Mah, ini masih Ucup dan Udin pas kecil nggak sih, Ma? Iya, Tong. Itu dia sekolah hukum keduanya. Yang satu mafia tanah, yang satu pengacara. Gua paham. Bapak tahu saya bisa teleport. Maksudnya hilangin mereka kan? Biar saya auto menang di pengadilan. Pinter. Oke, gas sekarang. Lu kan nggak tahu dia di mana, Tong. Begitu nanti mau sidang, baru lu bertindak. Nggak perlu, Pak. Foto ini aja udah cukup. Untuk masalah gini, Pak Nanang, duduk manis aja. Biar dewa yang mas. Bayangkan, teleport ke lokasi Ucup dan Udin. Bayaran kita 1 M, Din. Cuman buat urus rumah Butupon. Tapi harus tetap hati-hati sama Butupon. Dia kan dewa, bisa dihancurin lu nanti. Udah tua, bau tanah si Tupon. Udah siap mati doang. Yang siap mati emak gua apa lu? Dia bisa teleport, Din. Mati lu, Tong. Gimana ini, Din? Minggu ini kan sidangnya biar kita dapat 1 M. Gua udah nelpon bos Asep. Lu yang ngomong ya, Cup. Cup. Masuk. Kenapa datangnya lama banget sih? Gua udah kasih sinyal SOS juga. Maaf, bos. Bos pakai sinyal SOS doang, gak nelpon kayak kemarin. Jadi susah nemu koordinasinya. Ya gimana? Gak ada sinyalan. Si Otong naruh gua bener-bener di hutan rimba. Ya udah, bos. Kita jalan aja ya ke rumah. Udin, pasti dia udah selesai bikin surat-surat rumah Butupon. Halo? Halo? Loh? Weh, Din! Lu nggak jawab-jawab, Cok! Ucup Udin udah kamu urus. Cepet banget. Easy itu mah, Pak. Kalau mereka udah hilang, mas, saya bisa langsung buat surat-suratnya. Minggu depan juga jadi. Asal ininya kuat, Pak Otong. Aman, Pak. Masalah duit. Berapa? Sebut aja nominalnya.
500 juta. Berapa harganya, Tom? 500 juta doang, Mak. TTF sekali ya, Pak. Langsung diproses. Nanti aja, Pak. Sekalian. Telah diterima download file 500 juta berry. Mahal banget nggak sih, Tom? 500 juta cuma buat ngurus rumah emak doang. Yang penting rumah emak aman, nggak ada yang ganggu dari Asep maupun yang lain. Makasih anakku. Aman, Mak. Tenang aja. Uang udah cair, bisa lebih cepat nih, Pak. 2-4 hari beres. Makasih banyak ya, anak. Sami-sami, Pak. Saya izin balik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana lagi nih bocah? Yang nelpon dia nggak jawab-jawab. Emak. Iya, halo, Mak. Kamu nggak usah khawatir, Sep. Emak udah atasin semua masalah kamu sama si miskin itu. Hah? Si miskin? Si Otong maksudnya, Mak? Iya, sekarang dia di penjara dari tadi. Dia cuman murung aja di kamar penjara. Gak mungkin lah, Mak. Dia kan bisa telepon. Justru pas emak tangkap dari rumahnya sampai sekarang dia ngetelepon. Makanya polisi nggak ada yang percaya. Sekarang sih dia lagi diinterogasi sama polisi. Murung, baik ketakutan tuh mukanya. Mak, Asep aja masih diteleponin lagi ke hutan barusan. Bahkan bodyguard Asep juga kena, Mak. Jadi yang di sel ini siapa? Yang jelas itu bukan Otong. Otong lapar lagi, Mak. Mau makan dong masakan emak. Boleh, emak buatin nasi goreng nenek nostalgia. Tom, kenapa, Mak? Kayaknya bunsin emak yang jadi elu hancur dah. Kok bisa? Kalau dipukul dia hancur, Tom. Hancur. Emak udah pukul, Sep. Dia ternyata bener, cuman bunsin. Kebetulan rumah Butupon itu masih giring surat-suratnya. Dan itu masih kecamatan Danlop. Oh. Hari ke-11 hidup dari sisa gaji terakhir. Duit kita udah segini, tapi kita masih belum bisa beli tiket Pildun. Cari duit di mana lagi ya, Rik? Kayaknya gue tuh punya HP jadul deh. Mau lu jual? Laku gak ya ini sejuta? Coba lu. Sikat gigi dulu, Rik. Ntar lu nego bau jigong dia nggak mau deal. Mereka mau nonton Piala Dunia, tapi sangat sulit. Coba cek dulu aja HP-nya, Mas. Semoga deal ya. Sejuta ya? Oke. Makasih Mas ya. Makasih. Okay, thank you. Gimana caranya? 26 juta. Gue gak nyangka Ril kita bisa sampai sejauh ini. Berarti kita sekarang bisa beli tiket Pildun. Sampai jual bersih. Kita udah punya tiket buat nonton Pildun. Kita bakal gini nih. Besok kita ke New York, Ril. Hari ke-11 hidup dari sisa gaji terakhir. Duit kita udah segini, tapi kita masih belum bisa beli tiket Pildun. Cari duit di mana lagi ya, Rik? Kayaknya gue tuh punya HP jadul deh. Mau lu jual? Laku gak ya ini sejuta? Coba lu. Sikat gigi dulu, Rik. Ntar lu nego bau jigong. Pak, ini gak ada kembaliannya Pak kalau segini. Gue mau coba jualan donat ibu di kantor. Semoga ada yang beli ya. Pagi Kak, aku mau jualan donat ibu aku. Ada yang mau beli gak ya Kak? Mau, tapi masih pagi, Viv. Nanti saja ya. Boleh Kak, taruh sini dulu deh. Nanti kalau ada yang mau tinggal turun. Iya. Ini berapa nih satu? Oh, 5.000 aja Kak satu. Oh, ya udah saya mau satu ya. Oh, iya boleh Kak. Alhamdulillah ada yang beli satu. Viv, mau dessert donat dong. Berapa ini? Boleh Kak, ini 5.000 aja satunya. Oke, Ayo mau 2 ya? Boleh Kak, ini ambil aja Kak ya. Makasih. Afif, kamu mau jualan donat ya? Oh, iya Pak, ini buatan ibu saya. Harganya cuma 5.000 aja. Udah. Mas, Pak, ini gak ada kembaliannya Pak kalau segini. Udah, nggak apa-apa. Ini apa nih? Ini bukan aja, udah nggak apa-apa. Jangan Pak, gak enak Nggak soalnya. apa-apa, udah saya ambil satu ya. Oh iya, makasih ya Pak ya. Iya, sama-sama, makasih juga. Ini iya, saya donatnya mau satu lagi loh. Enak banget loh ini. Tapi saya mau nanya deh, ini beneran ibu kamu yang buat? Iya Pak, benar Pak. Gini, Fir, gimana kalau saya modalin? Ini biar bisnisnya jalan dulu nih. Aduh Pak, makasih banyak Pak ya. Kalau Bapak udah mau bantu. Gak usah Pak, kayaknya Pak, biar saya merintis pelan-pelan aja. Kalau kamu emang pengen gitu ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya merintis dari pelan-pelan itu bagus juga loh, keren loh. Iya Pak, makasih ya Pak ya. Enak kok, Beb. Nih,
Buat donat yang ini ya. Gak usah Pak, gak usah Pak. Tadi aja 100.000 udah kebanyakan Pak. Apa-apa, ini buat kamu semua. Bayarin juga dong Pak donatnya. Oh iya boleh, ambil aja. Silakan. Makan. Enak banget. Ambil satu ya, Dik. Jadi sekarang banyak tau pinjaman usaha gitu. Itu yang FPF waktu itu gua bilang buat nyicil motor, juga kayaknya ada pinjaman dana sama berusaha deh. Coba cek aja. Oh, oke Kak. Coba nanti aku cek deh Kak. Donat gua juga udah dibayar Pak Bos ya. Iya Kak, makasih ya Kak. Bos gue cuma beli satu, tapi uangnya 100.000. Emang kalau si O itu beda. Besok gue bawain donat dia satu kotak buat dia. Pak, ini gak ada kembaliannya Pak kalau segini. Gue mau coba jualan donat ibu di kantor. Semoga ada yang beli ya. Pagi Kak, aku mau jualan donat ibu aku. Ada yang mau beli nggak ya? Bu Yanfang, kamu beli mobil baru ya? Mobilmu ini Honda Accord kan? Pasti mahal banget. Baru ambil tadi pagi. Gak mahal. Cuma 200-an juta. 200 juta dibilang gak mahal. Kata Pak Uwu, teman-teman lain masih berdasarkan naik bus. Ini belum seberapa. Asal kalian tahu, sebenarnya mobil impianku itu Audi A6. Nanti kalau pabrik pakaian Hongyun kami omsetnya bisa setengah dari Chifeng, aku pasti bakal beli. Oh, nanti aku ajak kalian jalan-jalan. Mantap. Cincing, duduk depan sama aku. Oh iya, Cincing, katanya kamu lagi cari kerja. Gimana hasilnya? Oh, aku wawancara bagian keuangan di Cifeng, tapi sepertinya nggak lolos. Chifeng. Cincing, level Chifeng itu jauh di atas Hongyun kami. Gak punya ijazah S2, peluang lolos wawancaranya tipis banget. Begini saja, masuk saja ke pabrik Hongyun kami biar ku suruh ayah langsung atur posisi buatmu jadi direktur keuangan. Gaji per Sudah. bulan minimal... Nggak usah, ngobrol saja. Kami pergi dulu. Bukan, Cincing. Masih lama sebelum jam makan. Maukah ku ajak kalian keliling? Ayo. Buset. Audi A6. Wah, bener juga. Persis sama seperti yang di TV. Banding Honda Accordku, ini jauh lebih hebat. Kualitasnya ini. Pantas saja Audi A6 dikenal dengan kemewahannya yang berkelas. Ternyata ini toh Audi A6. Seumur hidup aku belum pernah naik. Kamu ngapain berdiri di situ? Sini, aku. Mobil sekeren ini, masa kamu nggak mau lihat? Soal A6 ini memang berkelas ya. Pakai kaca satu arah. Entah pemiliknya ada di dalam atau tidak. Hah? Kalau begitu, coba panggil saja. Bos, saya Woo Yun Feng. Ayah saya dari pabrik pakaian Hongyun. Pak Wu, boleh tidak minta nomor kontaknya, biar saling kenal. Sudah dibilang buang pulpen itu, masih saja bengong di situ. Go! Ada apa, Pak? Mau apa? Kalau begitu kau dan pulpen itu akan dikirim pulang. Buang ke tong sampah. Sampah memang pantasnya di tong sampah.
Bos? Bos? Sayang sekali, bosnya tidak ada. Sudah waktunya juga. Ayo, makan.